Cuma tadi ASEAN jangan-jangan protes ya. Melanggar nih. Messi aja ditahan penaltinya kan. Pemain mana lagi nih? Cuman sebelum masuk ke situ, Pak, Coach ST yang pusing. Apa mau dipasang? Yang mana mau dipasang? Nah. Saya mau tanya satu, Bapak. Apa ada lagi yang dinaturalisasi di pemain keturunan kita yang posisi di gelandang serang dan juga penyerang, Pak? Bisa ada. Ini kan kita belum tahu apakah mes, karena kan ada proses di mana ada proses di mana setelah paripurna ada proses mereka kan harus disumpah. Oke. Disumpah itu kan pada saat mereka libur. Pemainnya apa? Pemainnya. Nah, kan sumpahnya di Indonesia. Kalau disumpah kan berarti itu yang bikin kita, sebentar mereka sumpah tuh bisa ke sini itu pada saat libur. Makanya mereka datang 2 kali. Pas FIFA Match lah. Pas FIFA Match Day itu awal-awal dia daftar kayak kemarin lah kita. Yang kemarin tuh kan kita datang mereka match Pas datang FIFA pas FIFA Match Day kan. Kita tanding kan mereka datang. Betul, naruh itunya. Dokumen semua proses. Betul. Nah, ini tunggu lagi FIFA Match Day. Baru dia datang. Oke. Ini yang bikin kita agak berat gitu, agak berat. Kalau online gitu nggak bisa, Pak. Kalau untuk pemerintah. Nggak bisa online karena kan satu, bikin paspor kan harus sidik jari. Okay. KTP juga begitu, kan gini-gini juga, 5 jari juga. Iya kan? Betul. Baru sumpah pun harus di pemerintah Indonesia. Betul. Nah, ini yang bikin berat sebenarnya. Tapi ya kita lihat lagi. Tapi andaikan. Pasti ada sesuatu. Karena setiap story pasti ada sesuatu. Contohnya saya sampai di podcast saya kan dengan PD-nya Bang Akmal kan, nggak mungkin main ini Pais. Ini karena dokumennya belum nih. Ya udah kita podcast kan. Nah, tahu Pais bisa main, semua komen, Bang itu salah informasi ya. Ini bahaya informasi A1-nya ini kan ini. Nah, andaikan Mes sama Eliano main, kira-kira gimana permainan kita? Kan udah beda lagi nih. Betul. Beda lagi waktu kemarin lawan Arab Saudi sama Australia udah beda lagi nih. Betul. Kemarin Australia kita ya ada Justin lah tambahannya karena dia nggak kuning kan sebelumnya 2 kali kuning. Kalau ini kan ada Mes. Ini yang bikin mungkin pusing juga Bahrain. Betul. Ini yang mana lagi nih? Pemain mana lagi nih? Cuman sebelum masuk ke situ, Pak, Coach ST yang pusing. Apa mau dipasang? Yang mana mau dipasang? Nah, aku tanya, andaikan yang 2 itu main, siapa yang bakal diparkir nih? Menurut Bang Hamka ini, siapa yang bakal diparkir ST? Coba kita perkirakan. Kita prediksi. Aduh, ini agak susah karena semuanya bagus semua. Iya. 2 game ini gila memang. bagus semua. Rido, terus Justin, terus Jai. Kadang Verdong waktu lawan Arab ke stopper ya kan. Natanjo juga bisa ditaruh di situ. Ini kan ya, tapi permain itu masalahnya harus 3 aja yang main di stopper. Masalahnya Mes kan serem, Bos. Messi paling serem, harga paling gila. Coba. Kalau saya rasa sih masih Mes mungkin masih dicadangkan dulu oleh coach. Prediksi ini loh Pak, prediksi. Karena apa? Chemistry juga belum mereka dapat. Mungkin penilaian dari coach Sintayong itu nanti. Andaikan dipasangnya Matio. Ayo lo. Andaikan dipasangnya gimana? Itu dua-dua itu Pak ya. Kalau satunya kan di sayap kan. Nggak, Eliano ini bisa di mana-mana. Oke. Bisa di mana-mana dia. Oke. Tapi penyerangan atau bisa back, bisa tengah, bisa penyerang, bisa sayap dia. Dia Messi, si Eliano ini cuma nggak kiper aja. Kalau Messi ini siapa mau diganti? Messi siapa yang bakal diganti? Sedap gak ini? Komposisi. Gak bisa jawab Pak. Karena 4 ini kan Justin, Rido. Kalau masuk Mes. Cuma kalau dia pasang 4, Verdong sama Sandy Walsh mau taruh mana? Apa maju ke depan atau apa? Di situ sudah ada siapa? Ivan. Nathan sama Tomai, terus apa lagi lah. Verdong kayaknya susah untuk digeser. Nggak bisa. Verdong nggak bisa. Iya. Nah, Bapak siapa? Ini Mes masanya kiri kan? Berarti ini susah kan kita untuk jawab Pak.
Untuk berarti ada yang tidak dipanggil dong. Di situ masih banyak, ada Jordi Amat, ada Justin, ada Wahyu, ada Ferrari. Iya. Siapa yang tidak dipanggil, Pak? Tapi kan seru. Seru. Sintayong sampai Persaingan pusing. itu sehat. Artinya daripada Persaingan kita sehat. kekurangan pemain, Betul. Persaingan juga jadi sehat. Jadi Tidak ada sehat. yang merasa bahwa dia saya sudah inti otomatis terus. Itu. pasti Bahkan inti. Jai pun bisa Bisa. cadangan kalau dia Bisa. sudah tidak performa ya. Iya. Dia. Itu sih. Contoh kayak Serie A sekarang. Iya. Habis kalah 5-4-0 ya sama AC Milan. Iya. Ya kan berapa pertandingan kalau Iya. itu dilihat Coach ST yang melihat bahwa lagi menurun ya. Iya, pasti. Mau enggak mau ya yang lainnya yang turun. Dan Coach ST saya dapat kemarin bocoran. Iya. H-1 Coach ST yang lihat. H-1 dia bagus latihan dia main. Ternyata oke. Jadi kesiapan pemain untuk di hari hanya, Pak. Top sih. Jadi gimana? Saya rasa ya lawan lawan Bahrain 1 dapat lah. Nah, Cina ini agak berat juga, Pak, apalagi Cina kita main di ujung itu. di ujung dan cuaca di sana kan lagi dingin. Cuman tapi bagi untuk pemain kita yang kita Eropa, yang sana senang lah. Betul, cuman ya Tapi dia. kita kan yang bermain di liga ya katuan, Pak. Sampai mimisan kan kalau Iya. di Iya, dingin gitu. dingin sekali. Iya. Nah, saya rasa sih untuk away cukup lah. Itu sangat-sangat bagus kalau dapat 2 poin, Pak. Di kandang baru kita. Mungkin menang 2-2? Ya kalau menang itu yang saya bilang tadi asal Kesempatan untuk peluang kita itu ya? peluang itu dimaksimalkan. Iya. Tapi kalau dengan masuknya Mes ini kan makin kokoh nggak kita belakang nih? Belakang kok ke depannya, Pak. Kita butuh cetak gol kan depan, Pak. Iya, tapi kan dengan gitu kan kita lebih pede di belakang. Belakang tambah pede. Jadi depan udah bisa ngalir. Cuma kalau Orot Mangun sendiri kan Ya, kasihan juga. mudah kan gini. Kalau kan bisa aja dia dengan kuatnya di belakang. Betul. Maka Frustasi mereka. bisa didorong 2 orang ke depan kan gitu. Nggak lagi sendirian. Betul. Karena udah pede dia di belakangnya. Betul. Nah, yang Hamka bilang tadi, ketika kuat kita di belakang, digempur habis-habisan, apalagi mereka tuan rumah, ada celah, Pak. Iya. Karena mereka nafsu untuk cetak gol. Kayak Australia itu ya, nafsu terus. Tapi Australia nafsunya nggak seperti nafsu di kandang. Iya, Kalau iya. di kandang mereka pasti sampai iya, pasti. setengah garis lewat. Lewat. Nah, disitulah counter itu, Pak. Betul. Ya, kita misalnya Jose Mourinho ketemu Iya. Barca kan, Iya. zamannya Pep, nunggu aja, tung. Gol. Kapan waktunya? Gitu ya? Gol. Tunggu. Itu, Pak. Ya mudah-mudahan lah sebenarnya bisa. Tapi ya kalau Hamka realistis kita 1 poin aja sudah sangat. Kalau bagus. Eliano di mana posisinya ini gila gak? Dengan dia ada bisa di mana-mana. Ya itu mungkin salah satu Dan lincah yang kecil. bisa megang bola. Dia bisa. Kalau ketika kita counter, Orad Mangun ada partnernya. Ada partnernya ya. Wah, ini bisa Ivar bisa geser dikit. Nah, ini yang jadi permasalahan di tengah ini kan tipenya hampir sama 3 ini, Pak. Iya, betul. Tom Hai, Tom Hai. Ivan terus Nathan. Nah, ini harus apa lagi Coach Sete mungkin mempelajari lagi lah. Beliau lebih tahu kan itu. Nah, ini ketika umpamanya ya jujur Nathan di usia saya idola lah pas pertama lihat Ivan ketika main di sini, wah ini gelandang bertahan, pengatur. Nathan main di pra Olimpiade. Betul. Nah, pas di senior jujur hilang gitu loh, Pak. Hilang. Nah, padahal itu punya kualitas. Entah itu sama posisinya atau memang ini timnas senior levelnya lebih tinggi ini. lagi gitu ya. Itu sih. Oke, Kita lihat aja nanti itu, Pak. Ya, 1 poin lah saya berharap 1 poin. Tapi menyeramkan ya kita ini. Menyeramkan. Main kita menyeramkan. Hanya saya mau tanya satu, Bapak. Apa ada lagi yang dinaturalisasi di pemain keturunan kita yang posisi di gelandang serang dan juga penyerang, Pak? Biar bocoran nih. Bisa ada. Selama ini kan Bapak cuma kisi-kisi kan di story kan. Nah, sekarang saya banyak permintaan soalnya. Bilang yang teman-teman Bang bilang Pak Arya ada nggak penyerangan yang kekurangan kita ini untuk ada lagi keturunan yang membela negara. Memang Indonesia. agak ada yang sering nama-nama itu bisa agak berat untuk karena masih proses panjang nih, kita juga agak ya udah ntar dulu deh gitu. Okay. Tapi ada yang memang kita lihat masih bisa kita ajak ngobrol, diskusi. Okay. Itu lagi mungkin mudah-mudahan sih bisa berapa pemain, Pak? 1 atau 2 kali ya. Kita patut tunggu tuh teman-temannya.
idolanya tim nasional dan idolanya Pak Arya dan juga podcast bebas nih ya. Ini A1-nya di sini langsung. Jadi kalian jangan cari info di tempat-tempat lain. Bisa salah ya. Bisa salah bisa benar ya kan. Kalau di sini ya tipis-tipis. 70-30 benarnya 70. Iya, Astaga. ya gitu ya. Tapi ya inilah memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan, tapi bisa mengimbangi nanti. Bisa mengimbangi lah. Betul. Paling enggak kalau kita proses nanti Oktober ya. Oktober bisa kita proses lagi. Misalnya ada peluang seperti itu, mungkin November. Baru ada lagi yang bisa kita mainkan lagi. kalau yang 2 ini fix lah mainnya Pak ya. Belum. Katanya kan aku bilang. Kalau Bapak kan tahu sendiri kan yang iya kan Bapak kalau udah tek Belum tahu. enggak itu udah Belum tahu. Soalnya waktu saya itu Martin kan bilang belum bisa main ya kan karena dokumennya ini. Toto inilah kejutan ya kan. Nanti inilah kejutan ya kan. Jadi kalau saya mau minta A1 ke Bapak dulu. Baru nanti ini ternyata itu. Tapi kan artinya kita juga nggak mau kasih janji. Betul berlebihan. masyarakat betul. Kan kita harus tuh kayak pas ya. Martin Pas tuh kan memang secara tanggal udah lewat. Iya. Karena dia pendaftaran awal tuh sebulan sebelumnya. Oke. Sementara sementara kita Pas itu masuk 14 ini selesai dia kan 14 Agustus. Iya kan 14 Agustus, sekitar 17 Agustus dia masuk. Setelah itu baru kita proses lagi. Ternyata bisa, untungnya bisa. Okay. Sebenarnya pendaftaran udah habis. Cuma AFC oke. Karena kerja keras. Kita kerja keras lagi ya, bos kita kerja keras lagi ya, dia nego lagi, ngobrol lagi. Ya udahlah. Ya, baru ketika itu Arab Saudi pun bilang nggak takut kami katanya. Kalau sempat tadi ASEAN jangan-jangan protes ya. Melanggar Messi aja ditahan penaltinya kan. Apalagi kaptennya itu. Iya. Al Sawad pemain Al Hilal kan Iya. itu. Saya kan Al Nassr, Pak. Ronaldo di situ. Iya, jadi hari itu tuh mungkin kalau tadi negara yang lain tuh protes bisa juga agak goyah. Karena mungkin merasa yang Bapak bilang tadi, enggak masalah lah. Masalah lah Indonesia inilah katanya. Pas habis main baru Wah, kurang aja. mungkin karena kan dia tahu tanggalnya kapan terakhir. Baru kita usulkan, ternyata mereka nggak komplain. Oke ya. Karena merasa mungkin ya mau siapapun Indonesia inilah gitu ya. kita sering bantai. Walau udahlah biasa itu apalagi kecil ini gitu kan. Ternyata menggagalkan penalti itu langsung harus protes ini. Tapi percaya nggak? Warga Indonesia di Arab Saudi itu harga dirinya naik loh. Betul. Karena kan maaf kata mereka bilang banyak TKI ini Indonesia semua. Banyak pekerja kita sana kan. Tiba-tiba nahan dia. Buset kurang ajar nih. Orang Indonesia gini-gini. Sampai Satboy itu joget-joget kan siapa? Pajar Satboy. Apalagi pas banyakan juga teman-teman muslim umroh sekalian nonton. Jadi hampir penuh juga dengan supporter kita itu, Pak. Iya. Jadi ya itu pasar tuh begitu. Betul. Jadi kita net AFC-nya oke dan Arab Saudi juga nggak ada masalah juga, santai aja gitu. Betul. Karena kita harus perkirakan dia bakal bisa main di Australia. Iya kan. Karena sesuai jadwal itu begitu. Betul, tapi ternyata enggak. Kita upayakan push nego. Arab Saudi pun nggak masalah. Jadi teman-teman banyak yang nggak tahu nih kalau Arab komplain mungkin PAS nggak bisa. Bisa nggak jadi. Arab, kenapa PAS main ya karena Arab merendahkan meremehkan kita biar siapa aja kan. Gak apa-apa lah, kami nggak takut nih mungkin. Bisa jadi seperti itu. Makanya dia nggak komplain. Kalau sesama ASEAN karena bisa ini kan jadwal masuk kan udah telat. Kita betul. upayakan bilang ini kan udah masuk, kita tinggal ini kok. Sumpah kemarin itu. Udah beres kok ini. FIFA juga oke. AFC bilang ya udah nggak apa-apa kita proses. Dan itu sebenarnya ini kita buka lagi ya. Hartu oke-nya pun masih lisan. Belum surat. H-1 itu. H-1 baru turun surat dari AFC-nya bahwa PAS bisa main. Diuber lagi. Makanya kami nggak ada Uber. Sampai H-1 kita masih Uber surat itu. Kita tak mau bilang apa. Kita jangan mau hanya ini dong. Ya takutnya sanksi apa kalau nggak ada suratnya itu tiba-tiba. Kita jangan hanya cuma ini dong. Lisan aja. Kita maunya juga formal suratnya. Betul. Makanya kita nggak berani
umumkan sampai Sebelum akhir. surat itu. Setelah surat kita pegang, baru kan aku kasih spill itu. Kejutan nih kan gitu. Itu kejutan. Wah, itu kejutan Luar biasa kan? luar biasa itu, luar biasa. Iya, jadi itu setelah kita pegang surat. Kalau belum pegang surat, aku pun tak berani bicara. Betul. Sama seperti yang sekarang ini. Kalau prosesnya belum selesai, aku belum berani bicara bahwa Mes sama Oke, Pak. Iliano akan bisa. Karena Nggak bisa menjanjikan. nggak bisa juga menjanjikan ya, karena betul. sesuai jadwal mereka datang ke Indonesia Pas hari libur. kalau pas hari FIFA libur itu. FIFA itu. Tapi kalau nanti ada upaya lain, ya Ya, biasa iya. tahulah ketum kita kan. Betul, betul. Upaya. Ada aja jalannya. Ada jalan. aja jalannya. Menuju mana pun ada. Mana ya? Ini ketum kita ini aduh agak gimana? Agak lain di ketumnya ini. Apalagi kalau ditantang kan. Jadi, ya. Nah, Pak, ini kan dua nih ada pertanyaan. Oke. Nah, melihat apa? Hamka kan Bapak kan di dalam nih. Bahkan sering juga ke hotel pemain-pemain karena pengurus Iya, iya. kan. Melihat apa kebersamaannya ini, Pak? Apakah ada itu yang namanya diaspora sini, lokal sini, biar teman-teman apa masyarakat ini tidak buta melihat Iya, kan bahwa ada informasi langsung Iya, dari kan banyak juga siluran mungkin mungkin grupnya ini ya. Iya. Nah, ini Bapak bisa jelaskan. Saya lihat hebat loh pemain-pemain lokal kita. Yang main liga kita apa semua. Mereka dewasa betul. Sangat dewasa. Penerimaannya terhadap Teman-teman teman-teman keturunan diaspora gitu. itu bagus banget. Hernando aja bilang apa? Gila. Gue bisa banyak belajar sama Martin Pas deh. Kapan lagi gue belajar sama kaliber ini? Di mana gue ketemu sama sekaliber ini? Kalau bukan di timnas, kan gitu. Kalau di liga kan nggak ketemu sekaliber itu. Dia cuma ketemu belajar bersama. Ya. Di timnas dan mereka satu gitu, nyatu. Jadi kedewasaan teman-teman ya bahwa ini hebat gitu. Nah, kemudian teman-teman diaspora pun ini enggak pelit ilmu. nggak ada. Jadi mereka terbuka banget, ketawa akar-akarapannya dan mereka tuh nggak ada namanya mereka ngumpul sama yang sama Ya, yang ini, betul. Nggak ada. Mereka Satu jadi nyatu satu. aja. Bercandanya bercanda aja. Dan saya iya. jujur bilang yang namanya siapa tuh? Yang namanya siapa? Sandy Walsh. Ya. Itu hebat lah. Orang timur kan joget-joget Iya. sama segala. Dia itu yang sangat bisa menyatukan semua orang baru ke dalam. Dia jadi kayak bridging ya. Betul. Jembatannya itu dia. Betul. Jadi kita beruntung punya Sandy Walsh Walsh. juga yang menjadi bridging untuk teman-teman yang baru masuk bisa langsung Berbaur, nyatu, betul. berbaur. Lah lihat aja kemarin tuh Martin Pas baru masuk langsung nyanyi di atas meja wah gitu kan itu Betul. itu kalau dia nggak nyaman Betul ya, merasa menyendiri. Betul. pasti dia diam dulu nggak berani kan. Betul. Namanya anak baru Iya, walaupun udah sehebat apapun ya betul. pasti dia diam aja. Betul. Tapi karena dia di sana memang masuk, makanya dia santai nyanyi ketawa-ketawa dia. Anak baru loh. Di mana-mana anak baru kan kita adaptasi dulu lah. Ospek dulu ya kan. Nah, Nah, jadi biar teman-teman Iya. juga tahu Pak bahwa Iya, banyak kan juga berita-berita bahwa kedatangan ini jadi menjauh karena tidak main. Nah, inilah jawabannya dari Pak Arya. Oke, Arhan oke, semua oke. Semua ini kok sekarang ini mereka dari latihan-latihan jadi mereka belajar kok dari situ semua. Jadi pemain kita sekarang ini dewasa dan pingin punya experience belajar banyak orang gitu. Agar lebih maju. Betul. Gitu. Yang kedua apa? Nah, yang kedua ini Pak, masih banyak kan simpang siur. Isu-isu di luar lah Pak, ya kan. Iya. Jadi sejauh sampai kapan ini akan berlanjut Pak? Yang diaspora. Iya. Apakah ada waktu atau memang terus saja jalan? Gini. Pak Erick selalu katakan kita butuh 150 pemain dari U15 sampai senior. Oke. Jadi kita penuhi semua ini 150. Setiap usia. Setiap usia. Enggak, bukan. Sampai total. Oh, total. 150. Jadi regenerasinya enak. Kalaupun nanti ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya gitu. Oke. Sampai 150. Kan bisa dilihat pemain senior kan dikit. Betul. Tom Hai, Betul. ya kan? Ini kan sedikit lah. Iya. Jai Ijes masih muda-muda juga. Ya. Jadi ini proses yang kalau kita lihat adalah di mana kita kurang, di situ dimasukkan. Oh, oke. Di mana kurang itu dimasukkan. Artinya gini, kami PSSI
Di mana kurang, kita cari pemain. Ya, ya. Kalau perlu kita cari ke Pluto, kita cari juga. Mana tahu ada Keturunannya walaupun Pluto, setetes darah kan. darah sana ada Indonesia di sana, ternyata pernah ada. Kenapa enggak? Gitu loh. Jadi, tapi kalau cukup ngapain? Oke. Tapi sesuai kualitas, Sesuai kualitas. Kan gini, Bang Hamka. Kalau dulu kita nggak pakai pemain diaspora, kita mungkin nggak masuk ke round 3. Oke, nggak ngangkat Iya, untuk kan? menjadi. Iya, bisa jadi. Betul. Terus, apakah Rizky Ridho pernah mengalami tekanan tinggi seperti melawan Australia atau melawan Arab Saudi? Artinya Rizky Ridho pun beruntung mendapatkan kesempatan itu karena kita masuk ke level itu. Betul. Kalau enggak kan dia cuma sampai level Ya paling sekali-sekali lah lawan sekali Australia, aja. lawan Arab Iya. ya kan. Itu kalau di AFF doang. Betul, betul. Kalau enggak, gimana dia dapat tekanan seperti itu? Jangan-jangan Australia pun kalau di AFF dia kan senior nggak pernah dia ikut. Iya, iya, iya. Nggak boleh, belum boleh. Belum boleh kan, nggak dilarang hari itu kan, Iya. supaya dia jangan juara kan. Ya, iya, iya. Nah, kapan Rizky Ridho menghadapi tekanan seperti itu? Lawan-lawan Lawan. Sementara kita namanya pemain kan, Ya, Bang ya. Hamka tahu, Betul. makin banyak experience kita bertanding ke semua, makin mental kita kan makin bagus. Ya waktu dulu lah. betul. Kenapa Pak Erik bilang ini problem kita sebenarnya satu ini, teknis sih oke, mental. Makanya dia punya Argentina, Betul. iya enggak? Betul. Argentina kita panggil Betul. lawan kita. Orang dulu pernah mengatakan Indonesia nggak pernah itu Argentina lawan kalahkan Indonesia, nggak pernah Brazil, nggak pernah ini, ya nggak pernah tanding. Nah ini Hebat. ketika dia pernah kayak Harla Asnawi misalnya, Ya, pernah ya. Garnacho. Garnacho dia seliding, itu kan experience tersendiri. Oh, Betul. ternyata aku bisa kok seliding mereka, apa masalahnya? Betul. Dan Nggak lihat gugup nggak dia. beda jauh lah. Nggak beda ya kan? jauh lah. Betul. Ini enggak, pemain kita ketemu lihat pemain nasional timnas orang gila, Argentina apa? Ambil handphone, foto dong. Betul. Ya. Ini enggak, ini main. Betul. Nah, Rizky Ridho dan Witan Arhan Ya, ya. semua kan akhirnya mengalami proses bertanding dengan lawan-lawan Negara-negara segitu. yang Jadi kuat. itu harus diambil. Ada yang bilang kan bantu lah. Nggak apa-apa kita kalah. Ya kalau kita kalah kita nggak pernah bertanding dengan Ya. lawan-lawan besar. Gimana kita jagoan? Betul. Kan gitu. Betul. Tapi kan komposisi kan tetap harus dijaga. Jadi sampai kapan? Sampai kita nggak butuh pemain yang kurang. Ya kalau kita butuh pemain masa nggak diambil? Ya, ya. Kan sayang. Betul, Pak. Betul. Kalau lokalnya ada yang bisa ngimbangi, Ya. ngapain pula? Nah, kan ada pertanyaan. Kenapa sekarang naturalisasi ribut? Padahal naturalisasi sudah zaman dulu. Ya. Berarti yang sekarang kan ngambilnya berkualitas. Sampai level ini kan berkualitas. Betul. Jadi pemain timnas pun nggak merasa kok itu yang diambil. Aku bisanya. Nah, ya. Ini gimana? Memang pantas orang itu diambil, gimana? Betul. Jadi dan naturalisasinya Pak Erik itu jumlahnya lebih banyak yang dulu daripada sekarang. Ya. Tapi kenapa dulu nggak seperti ini? Kenapa sekarang seperti ini? Karena yang kita ambil kalau di bawah rata-rata atau sama dengan kita, Betty namanya. Ya, Ngapain? berarti. Bagus pemain kita besarkan. Tapi kalau bedanya memang agak level Ya, jauh, ya. kayak Verdong men, mati kita. Ya. Orang Mangun misalnya. Ya. Jai Ijas itu. Iya kan? Karena dari dulu zaman kita kecil kan main 4-2, Serie A nih 4-2-nya. Sekarang udah ada pemain Serie A kan. Ah iya. Ya, itu. Jadi- Iya dong Pak, Bapak bisa Betul. dengar adik-adik Betul. zaman usia di Iya, bawah iya. Bapak kan kalau Iya. latihan apa, pemain Serie A ini. Serie A iya. Ada sekarang di Indonesia. Terus jadi itu yang kalau kita sampai kapan selama kebutuhan ada? Sampai juga teman-teman apa yang Ya. liga lokal ini. Kalau tadi kan gini, kalau liga lokalnya bisa masuk, ngapain kita? Kan berarti nggak butuh. Betul. Ngapain gitu? Maka ini semua prosesnya dan kembali lagi mereka punya darah Indonesia. Ya. Bang Hamka orang tua apa? Dua-dua orang Makassar atau apa? Bukan. Makassar. Dua-dua. Iya, dua-dua. Nah, bayangkan kalau tadi misalnya orang tuanya satu Ambon, Ya. satu Makassar. Iya. Ditanya cinta mana? Ambon atau Makassar? Dia pun bingung. Iya, betul. Loh, sama. Tadi kan ke Mas ditanya atau ke orang Mangun. Kau cinta mana? Maluku atau Belanda katanya. Kan Bingung, pusing dia. Betul. Bapak atau mama kan Bapak nggak sama mungkin mama. kita Kan itu. nggak mungkin. Dan keluarga dia semua, keluarga Masih banyak di bapaknya semua dia. Loh ya dia datang kemarin ke Maluku kan. Maluku tuh gimana? Dia udah kayak orang kampung Maluku dia. Kan terus kita bilang, Anda orang asing. Ya nggak mau lah dia.
Sama kayak tadi tuh, dia satu orang Ambon, satu orang Maluku. Satu orang Makassar. Makassar, ya. Baru Suruh bilang, pilih. dia pergi ke Makassar. Anda orang Ambon Anda. Apa nggak ngamuk dia? Enak aja, bapakku di Makassar. Dibilang nggak orang Ambon. Kok bukan orang Ambon? Enak aja, mamaku orang Ambon. Kok bilang enggak? Sama aja. Mes juga gitu loh, setengah-setengah loh. Eliano pun setengah-setengah loh. Terus kita bilang dia kurang Indonesia. Kan pusing juga kita. Betul. Ya itu juga salah satu buat menjadi motivasi buat adik-adik kan, bahwa terus kan banyak nih. Nah, gimana penerus-penerus ini melihat ada banyaknya naturalisasi. Nah, dari jawaban Pak Arya ya bisa disimpulkan bahwa tetap semangat terus. Iya. Kalau kalian sudah memenuhi, ya kenapa kita harus sambil situ? Bang Hamka istri orang apa? Jakarta. Tuh. Anaknya bilang apa coba? Ada orang Makassar bilang, kau orang Jakarta kau teh. Jangan-jangan dipukulkannya. Kau kira enak aja. Aku bapakku orang Makassar, gedebak katanya gitu. Nah, terus bedanya apa? Kan gitu, Bang. Oke, Bang. Ya. Clear, Terima kasih, clear. Ya karena di luar sana mungkin mereka berbeda pendapat, enggak apa-apa. Yang penting jawabannya sudah ada dari Pak Arya bahwa tujuannya ini. Iya, dan tadi tuh kita juga bangun kok. Liga kita bangun. Tadi Bang Hamka udah bilang terbukti perubahan terjadi. EPA lagi kita bangun, Liga 2 lagi kita bangun juga. Kompetisinya kita perbaiki semua. Artinya regenerasi kita jalankan. Kalau tadi misalnya kita nggak benahi Liga 1, nggak benahi Liga 2, masih ada yang kurang-kurang. Masih ada. Emang gampang perbaikan bola dari sini. Yang udah nggak tahu kita belasan tahun abang aja. Abang tanya apa Bang? Selama 10 tahun terakhir ini pernah nggak ada jadwal Liga yang benar? Ya baru sekarang kan baru ngomong jadwal nih Bang. Kita nggak ngomong tentang kualitas loh. Kita nggak ngomong tentang kualitas kompetisi. Jadwal sudah ketahuan setelah kompetisi berakhir, musim depan sudah ada jadwal ya. Baru selama satu kompetisi udah tahu Abang jadwalnya. Kapan main? Dulu Bang. Bertanya Persis Solo nih Bang. Aku Persis Solo. Karena ketemu aku sama PSIM Makassar, PSIM ini. Jogja. Bukan PSIM. PSIS Semarang. Udah dia jual tiket Bang. Nggak ada jadwal. Apa nggak pusing? Sekarang Bang, jual tiket terusan udah jauh-jauh hari. Bisa terusan. Udah jauh-jauh, udah bisa terusan loh Bang. Sejak kapan ada jual tiket terusan? Baru sekarang Bang. Bener nggak? Kecil kayaknya, tapi kan pasti ada kepastian. Ini enggak. Kita main nggak minggu depan? Nggak tahu bro. Yang penting latihan dulu. Belum izin lagi dulu kita pikirkan. Kan gitu. Betul. Ya itu pelan-pelan lah buat masyarakat, pelan-pelan. Nggak langsung juga ke pengurusan Pak Erik ini. Kami nggak mau pelan-pelan juga, mau kencang juga. Cuma terlalu banyak harus kita benahi. Nanti wasit lagi, ini lagi. Wah, ampun. Ya itulah tugasnya Pak Arya, karena Pak Arya selalu mensuarakan isi hati masyarakat di media sosialnya kan. Makanya kita nggak takut dikritik, terima. Tapi kita minta, tolong dong, tahu juga kondisi kami. Nggak bikin tiba-tiba kita bisa ubah. Nggak, ajaib. Banyak banget harus dikerjain, banyak. Dulu kita ngomong pelatih. Iya. Gila, Jepang itu punya pelatih 90.000. Nah, sebenarnya sudah cukup 2. Tambah ini Pak Bang, saya dari rumah sudah ingatkan ini. Cuma Bapak ya namanya mungkin sudah sejalan kan. Yang soal ada dulu di podcastnya Bapak juga soal biaya ngelatih terlalu mahal itu kan. Iya. Nah itu bagaimana Pak untuk para ini? Ini kita instruktur aja jumlah kita terakhir tahun 2020 atau 2021 terakhir instruktur. Di Medan, di Sumut, cuma 1 instruktur. Gimana kita nggak mahal? Karena kalau kita bikin pelatihan, instruktur minimal 2. Ya. Kan terpaksa diundang. Ongkos pesawatnya. Betul. Belum lagi semuanya. Maka langkah pertama kita adalah perbanyak instruktur. Dari Bapak nanti buat ini? Iya. Dalam waktu dekat kami akan bikin pelatihan instruktur. Ini biayanya murahnya bukan main. Untuk instruktur. Supaya tiap provinsi punya instruktur. Jadi tidak membiayakan lagi. Nggak perlu lagi ada biaya ongkos pesawat. Terlalu banyak itu. Nggak perlu ongkos pesawat. Habis itu nanti kita lihat. Baru gini. Untuk D sama C. Ngapain di hotel tidur? Tanya. Di rumah masing-masing bisa. Rumah masing-masing aja. Itu masuk akal tuh Pak. Ngapain coba? Di Malaysia. Kecuali. Oke. Di Malaysia jadi B perlu lagi orang datang. Oke. Benar. Di Malaysia B itu masih di rumah kok. Suka-suka kalian di mana nginap. Penting jadwalnya datang. Khusus. Kayak waktu sekolah kita. Kayak sekolah aja.
Orang kita sekolah aja dari rumah kok, nggak perlu diinapkan di hotel. Ya itulah Bapak mau buat, Iya. PSSI mau buat bahwa setiap provinsi harus ada Ada instrukturnya. instruktur. Agak banyak, 5 lah misalnya. Jadi 5 nggak sampai perlu 10. orang dari, Nggak perlu. contoh dari Medan ke Makassar ngambil lisensi. Nggak perlu. Oke. Nggak perlu. Jadi kalau kita misalnya bikin lisensi di Makassar, nggak perlu Yes, dikirim instruktur dari Jakarta. Pesertanya pun dari situ Dari aja. situ aja. Oke. Baru nanti kita bikin di Bulukumba. Di mana? Iya, Di betul. situ aja. Di mana nginapnya? Di rumah masing-masing aja. Atau tempat keluargamu. Turun nggak biaya? Hebat. Turun bang. Hebat. Dari 3,5 juta bisa turun 1,5 juta atau 1 juta. Karena sekarang ini Pak jujur, Ah. ketika kita mau masuk ambil B atau A, Iya. harus dapat tim dulu kan. Iya. Kalau tabungan nggak punya tim, ngorek tabungan kan Oh iya. lumayan. Ini kita potong. Kami ini lagi proses semua nih. Minimal setengah lah, potong semua. Jepang 90.000 bang. Pelatih dia totalnya semua. Kita cuma 12.000-an. Mati nggak kita? Jauh betul. Bentar Jepang penduduknya berapa? Kita berapa? Dan tadi itu SSB kita berapa bang? Yang punya pelatih lisensi. Iya. Gitu bang. Jadi ini bulan-bulan depan ini udah keluar nih instruktur kita bikin pelatihan. Oh, oke. Tahap pertama Saya semangat 3. lagi ambil nih Pak. Tahap pertama 3 loh instruktur bang. Dan murah biayanya. Murah. Tapi kalau instruktur itu kan udah APRO atau gimana Pak? A dan B. Untuk D kita masih bisa B lah. Oh instrukturnya, oke. Kan Nah, dia Hamka kan masih C. Iya. Udah teman-teman udah A semua kan. Nah, Cuma harus- disuruh harus sekolah B. lagi, saya enggak mau dulu nanti dulu. Iya. Nah sekarang karena sudah jelas saya Iya. Hamka mau sekolah Kita lagi. mau kejar B ini supaya murah kok. Kok bisa setengah B-nya? Gitu. Jadi permasalahannya itu memang biayanya Pak ya, yang Biaya. enggak kita ngundang itu. Oke. Biaya. Dan banyak juga membuat kursus pelatih ini kursus bisnis. Janganlah. Masa guru kita kasih bisnis? Dibisnisin, jangan. Guru hakim tuh jangan dibisnisin. Itu harus malah disupport habis-habisan. Tugas Bapak itu. Nah itu harus kita lah ya. Itu saya terima Ntar lagi kasih, kita Pak. kencengin lagi. Top dia. Bisa 2 jam 3 jam sebenarnya nih kan. Tapi nanti kita ketemu Iya, lagi Pak ketemu kan, lagi. di isu-isu Betul. selanjutnya. Ini kan. ada sesi netizen bertanya nih. Mana nih? Ya, oke. Bagaimana pendapat Bang Hamka terkait berita yang lagi ramai di akun sebelah mengenai pembinaan naturalisasi ataupun roadmap yang sedang banyak dipertanyakan? Tadi udah diomongin Sudah, Bang ya. ya. Tadi ya. Roadmap. Nah, ini orang tiba-tiba sekarang bahwa ada yang mengatakan bahwa PSSI nggak punya roadmap. Aduh. Sejak awal Kongres kita hari itu, Kongres KLB kita yang kemarin terakhir, Kongres kita yang kemarin terakhir tuh, itu udah ada roadmapnya diomongkan Oke. semua. Kalau enggak, masa ada semua tahapan-tahapannya apa semua, ada semua tuh roadmapnya. Bahkan yang kayak gini pun pernah kami paparkan pada saat ketemu sama wartawan. Ketika PSSI Pers bikin acara mengundang, saya tuh paparkan apa saja target kita, roadmap kita ke depan bagaimana. Apa yang kita benahi misalnya. Dan kembali semua, otaknya semua harus adalah ini untuk membentuk timnas. Oke. Klub ada pun untuk timnas. Ya. Regional ada pun untuk timnas. Regenerasi ada pun untuk timnas. Semuanya untuk ke sana. Itu baru timnas. Belum lagi untuk wasit. Karena kita apa? Tarik kita. Makin banyak wasit kita yang ke FIFA. Jadi wasit FIFA. Itu juga bagian dari roadmap kita. Jadi 2 nih. 1 regenerasi sampai ke timnas. 1 lagi di wasit. Yang kita benahi. Nah, baru turunannya banyak. Liganya dibenahi, ininya dibenahi, ini dibenahi. Aduh, kita baru 1,5 tahun, Bos. Jadi Iya, pengurus. betul. Ini aja orang lain udah kayak gimana. Karena mungkin terlalu kencang. Dikira orang harus benar semua gitu loh. Iya, betul. Harapan masyarakat Harapan terlalu masyarakat tinggi tinggi. juga, kasihan tinggi. Karena melihat sudah ada kemajuan ya Iya. makin tinggi lagi Makin kan. kita anggap itu kecintaan dia lah. Kecintaan mereka Bapak terhadap bola, sepak ya. bola kita. Iya. Baik teman-teman, terima kasih nih kita udah bahas banyak mulai dari strategi, langkah-langkah, apa yang bakal terjadi, lawan kita bagaimana dilawan Bahrain dan China, kemudian juga pengalamannya Bang Hamka Hamzah semua di segala hal nih. Mudah-mudahan nih bisa mencerahkan kita dan bisa memajukan sepak bola kita ke depannya. Terima kasih Bang. Terima kasih sama-sama, Pak. Oke, dan jangan lupa saya dapat titipan nih dari yang ngelola. Jangan lupa subscribe karena kalau Anda subscribe nanti ternotifikasi tuh. Sehingga isu-isu terbaru pasti Anda dapat. Mau dapat isu terbaru A1 terbaru kan? Oh, ini. Subscribe. PSM Makassar atau Persija Jakarta? Ya PSM. Rizky Ridho atau J.I. Jazz?
Berat ya yang lain. Dua-duanya. Leo Tupamahu atau Samsul Khairuddin? Samsul, Coto atau Palu Basah? Coto, The Jackmania atau Aremania? dua-duanya. Oke, satu kata untuk Bebas Podcast. Top A1. Waduh.